pagi Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini. Terima kasih. Mungkin yang berada di luar bisa masuk, izin bergabung karena ruangan masih bisa untuk kita. Oke. Sampai belakang suara terdengar kan? Oke. Oke, kita akan memulai ibadah perdana DPM PSP tahun 2022 sekarang. Jadi kita bersyukur hari ini kita ada di tempat ini. Dan sekarang kita akan memulai. Pak Eko bisa membawa kita dalam silakan. Terus, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pencipta langit dan bumi, kepadamu Yesus Kristus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Tidak ada satu pribadi di muka bumi ini yang pernah berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menghibur kami di kala duka, yang menunggu Ia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan Yesus, takkan Tuhan kita, pantang berpandang di antara dunia. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Di setiap langkah, di setiap nafasku. Mari kita angkat sebuah lagu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan, karena Kau menjadi
wadah bagi kami saudara yang percaya. Sehingga hari ini tidak terpulang Tuhan dalam waktu kerja kami, waktu hidup kami diberi kesempatan untuk beribadah. Itu tidak kebetulan Tuhan, karena semua waktu ada dalam rancangan dan rencana. Amin. Terima kasih buat Bapak pimpinan, para bagi yang terkait, yang terhormat, para pegawai, semua umatmu yang ada di Kristen. Kami ada hari ini hanya untuk menaikkan syukur dan terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan sepanjang tahun berjalan. Di bulan yang pertama, kedua, dan ketiga hari ini adalah hari terakhir. Seperti kebiasaan umatmu yang lain, kami juga di tempat ini sebelumnya mensyukuri semua pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya yang mengabdi kepada bangsa dan negara di dinas yang terhormat. Dalam kerendahan hati, kesempatan kami akan bicara firman Tuhan. Engkau hanya meminjamkan mulut hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau mau sampaikan. Kiranya firman itu menjadi berkat bagi kami, tinggal tertanam di hati kami. Tertulis ini bagian-Mu dalam kerendahan hati. Kami akan mendengarkan firman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai ibadah perdana di lingkungan ASN Dinas Penanaman Modal PT SPTB, dalam rangka ucapan syukur karena Tuhan itu baik, apa yang telah Tuhan buat dalam penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan dan Kemenpan PBR Republik Indonesia kepada Dinas PMPTSP PB dengan nilai B. Tuhan itu baik. Tepuk tangan. Saya tidak datang sendirian. Saya adalah Bapak Pendeta Samori dari Mesbah Doa Manokwari. Saya datang bersama dengan pimpinan Mesbah Doa Manokwari. Saya dari GPDP, beliau dari GKI, dan bendahara sana dari GPKI. Sebenarnya hari ini karena bersamaan waktu, bendaharanya dari GPDI tidak sempat hadir dan sekretaris awalnya dari GBI, Pendeta Eri Makale, hal yang jam yang sama mereka sedang rapat di kantor BKG dalam rangka persiapan Paskah. Kami mau hadir ibadah ini karena bagi kami ada sebuah nilai tersendiri bagi pimpinan di tempat ini, karena sejak Mesbah Doa Manokwari jalan 4 tahun lebih. Kalau Bapak Ibu lewat di kota kita, saya mau katakan satu hal, Manokwari itu aman karena Tuhan turut menjaga. Dan ada Mesbah Doa Manokwari yang sampai dengan hari ini, puji Tuhan, setiap pagi dari denominasi gereja, Sabtu pagi di ex kantor Bupati itu sudah 100 sampai 130 orang para pendoa, para pendeta berdoa untuk kota ini. Dan kami apresiasi sekali Bapak pimpinan di sini sebelum pindah ke sini, menjelang saat beliau pindah ke sini, beliau mengakomodir dan Mesbah Doa Manokwari mendapat satu alat sound system lengkap, dan itu membantu dan Tuhan memuliakan. Sehingga Bapak izin sebenarnya saat ini para hamba Tuhan mau menggunakan momen ini untuk datang mendoakan Bapak dan mengucapkan terima kasih kebijakan Bapak sebagai anak Tuhan yang punya hati, dan wow, Tuhan dimuliakan. Satu-satunya Mesbah Doa di seluruh kota, di seluruh tanah Papua, perlu dicatat, hanya ada di Manokwari. Bangun jam 2, jam 3, jam 4:30. Dari denominasi gereja kami sebut berdoa,
Karena kami menyadari Papua aman itu hanya karena Tuhan. Papua Barat itu aman hanya karena Tuhan. Manokwari aman itu semua hanya karena Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, itu adalah perkenalan awal. Juga sebagai himbauan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau punya kesempatan, kenapa hari Sabtu pagi? Karena Sabtu pagi ASN libur dan banyak teman-teman hamba Tuhan punya kegiatan, bisa terakomodir karena itu masih pagi sekali. Tepat 1,5 jam, 4.30 sampai jam 6 selesai. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan mungkin singkat, sebab Injil ini ada pada kita. Sudah ratusan tahun Injil ini ada di kota kita. Dan sebagai orang percaya, kita punya waktu setiap minggu. Kita punya waktu di ibadah-ibadah. Kita punya waktu puji Tuhan dalam kesempatan sebagai abdi negara. Tapi pimpinan ambil kebijakan untuk kita meninggalkan semuanya dan kita beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, begitu urgenkah ibadah itu dari pandangan kita? Kalau kita menyadari sebagai orang percaya, maka hidup ini sekali lagi hanya karena anugerah. Dan anugerah itu tidak bisa diterjemahkan dalam konteks apapun untuk membalas. Sebab anugerah itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil, ya suka-suka dia. Kesempatan ini saya akan bicara dalam kesempatan yang singkat ini untuk mengingatkan kita tentang satu hal, dari sebuah kerinduan kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 84 di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, Mazmur 84 pasal 84 ayat 1 sampai ayat 13, ada beberapa ayat. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis di situ adalah rindu kepada kediaman Allah. Saya coba renungkan, ada kata kediaman Allah dan ada kata rindu. Mungkin di banyak kita tahu ayat ini dan kita mengerti. Dan lewat kesempatan ini saya coba renungkan seberapa rindu kita kepada kediaman Allah. Sebab waktu saya membaca ayat ini, ada hal yang besar yang nanti akan saya tunjukkan dari pembacaan. Nah, akan kita lihat sama-sama. Saya membaca dengan cepat dan saya akan menjelaskan beberapa hal yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada semua umat Tuhan yang berbahagia, mulai dari pimpinan, staf sampai semua yang ambil bagian di saat ini. Rindu kepada kediaman Allah. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu gigit, Mazmur Bani Korah ayat 2 berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, pemazmur memberi sebuah gambaran kepada kita. Pernahkah kita sadar bahwa kalau kita ke rumah Tuhan, maka kata rindu itu harus kita pikir dan terjemahkan baik-baik. Sebab ada banyak orang katanya pergi ke rumah Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak rindu. Kalau kita menjelaskan arti kata rindu,
Sebab yang namanya rindu, pemazmur jelaskan bahwa jiwanya hancur. Nah, banyak orang pergi ke rumah Tuhan hari Minggu, pada umumnya jam 9 sampai jam 11 kita ke rumah Tuhan. Tapi kalau kita lihat pemazmur menjelaskan kerinduannya kepada Tuhan, dia menjelaskan itu sama persis seperti burung yang ada yang membuat sarang. Kalau kita kebiasaan secara letterlek, secara harfiah, biasa di gereja-gereja besar ada burung-burung kecil yang di dalamnya mereka membangun rumah. Artinya bahwa di dalam rumah Tuhan itu ada sarang mereka dan mereka itu berkembang biak, mereka hidup, tinggal di rumah. Nah, pemazmur menjelaskan kita seperti dia mau ngomong, "Hei rumah Tuhan, perhatikan, kalau kita ke rumah Tuhan, pertanyaannya apakah memang betul kita sudah rindu? Atau mungkin kita hadir karena maaf, ada pimpinan di tempat ini, sehingga kita datang untuk mencari Tuhan. Atau ke gereja, nanti tidak enak kalau tinggal di rumah, dibilang kafir dan seterusnya, dan nanti pendeta tanya dan seterusnya. Secara hierarki, sepertinya iya. Tapi kalau kita mengerti kata rindu jauh, pemazmur menjelaskan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Nah, kalau sampai jiwa itu hancur, ini berarti sudah main di perasaan. Saya ingat satu peristiwa bahwa yang namanya rindu itu biasanya di dalamnya ada kata cinta. Sebab tidak ada rindu tanpa cinta. Ya, sepakat katakan amin. Yang tidak amin belum pernah mengalami. Harus ada kata cinta itu. Nah, saya pernah coba memahami sebuah kisah bagaimana ketika Petrus diuji oleh Tuhan Yesus tentang masalah cinta. Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus karena murid yang paling berani, dia ngomong, "Oh Tuhan, aku mengasihi engkau." Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Kisah itu menjelaskan bagaimana muncul pertanyaan yang sama dari Yesus, gurunya, Tuhannya. "Apakah Petrus, engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi." Yesus tidak berhenti. Muncul pertanyaan yang sama sampai ketiga kali. Sesuatu yang sampai 3 kali itu serius. Dan waktu Petrus merasa, "Oh, wow, ini sudah pertanyaan yang..." Kemudian Petrus menjawab dengan air mata, "Ya Tuhan, aku mengasihi." Terkadang kita berkata bahwa kita pergi beribadah ke rumah Tuhan, tapi sebenarnya jiwa kita tidak hancur. Maaf, saya beri contoh ini di luar sana, tidak di sini. Ketika kita pergi beribadah, tanda orang yang jiwanya tidak hancur adalah dia tidak mau mengampuni. Ini yang namanya kemunafikan. Pemazmur berkata jiwanya hancur. Banyak orang datang ke rumah Tuhan, hatinya keras, jiwanya tidak hancur, bahkan susah. Orang jiwanya hancur itu, air matanya tidak bisa tertahankan, apalagi di hadapan Tuhan. Merasa tidak ada apa-apa, merasa kosong, merasa tidak berarti. Semua ini karena Tuhan. Saya bisa diberkati karena Tuhan. Istri, anak-anak, posisi jabatan dan seterusnya. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Ayo mari di kesempatan yang luar biasa, mumpung. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa ini, ada sebuah penghargaan dari pemerintah pusat. Di momen ibadah perdana ini, saya ajak lewat kesempatan ini semua pimpinan, semua ASN yang ada di dinas ini, buat dinas ini berbeda. Amen. Gimana caranya? Yaitu beribadah. Tidak sekedar beribadah, tapi dengan jiwa yang hancur. Artinya kita menghormati Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau segalanya.
Jadi waktu saya membaca ayat ini, Tuhan berbicara jelas bahwa orang-orang yang datang ke rumah Tuhan yang jiwanya hancur, itu orang-orang yang berbeda. Nanti saya akan tunjukkan di ayat yang terakhir, dan wow, ini luar biasa. Kenapa jiwa kita perlu hancur? Karena waktu kita datang ke rumah Tuhan, ada sebuah nilai investasi, nilai iman, bahkan kuasa yang akan Tuhan beri, dan kita akan mengubahkan itu. Apa itu? Saya akan baca. Ayat 5 berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jadi kalau orang-orang yang jiwanya hancur dan menyadari ada Tuhan dan datang ke rumah Tuhan terus-menerus. Oke, kita mungkin dibatasi dengan ibadah ini karena sebagai ASN tentu mungkin waktu yang lain akan kita pergunakan. Kita hanya cuma 1 jam atau 1,5 jam. Tapi 24 jam di waktu-waktu yang lain kita bisa memuji Tuhan terus-menerus. Entah di mobil, entah di motor, atau di tempat kerja, atau seperti apa. Artinya bahwa hal memuji Tuhan yang terus-menerus, sebagai orang percaya yang jiwanya hancur dan membutuhkan Tuhan, sebenarnya kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun, kita wajib untuk memuji Tuhan. Entah itu nyanyian Tuhan, entah itu kita pujian. Apalagi di dunia hari ini yang mempermudah kita dengan YouTube dan seterusnya. Tapi begitu kita terus memuji-muji, ada hal besar yang akan Tuhan lakukan. Akan saya tunjukkan. Dia berkata begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Waktu saya renungkan ini, Tuhan kok tidak ngomong kata bahagia lebih awal. Tapi Tuhan ngomong bahwa orang yang datang ke rumah Tuhan, waktu datang ke rumah Tuhan, prinsipnya seperti burung tadi, jiwanya hancur. Baru Tuhan ngomong kata bahagia. Bapak Ibu, siapa yang tidak mau bahagia? Sebagai apapun kita, kebahagiaan gak bisa diukur dengan uang. Maaf. Yes. Tim kami, Bapak Ketua semua dua Manokwari, kami punya tim pelayanan yang turun terus hari-hari ini di lembaga pengetahuan. Kami bisa melihat orang-orang yang bersaksi dulu mereka dihormati dan dihargai, tapi ternyata dia di balik troli besi dan dia mengatakan uang bukan segala. Bahkan dia menyadari bahwa waktu di balik troli besi baru dia bisa memuji Tuhan, jiwanya hancur. Jadi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan waktu saya mengerti konsep ini, Tuhan terima kasih, memuji-muji. Kenapa kita perlu memuji-muji? Karena ada hal besar yang ingin saya sampaikan. Kita lihat semua di ayat ke-7, ini pesan benang merah. Kenapa kita perlu beribadah dengan jiwa yang hancur? Kenapa kita perlu terus-menerus? Di ayat 7 berkata begini. Izinkan saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Ini adalah pesan inti dari pelayanan hari ini. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amen. Ada banyak air mata hari ini jatuh bukan karena kurang uang, bukan karena tidak ada posisi, bukan. Ada banyak lembah baka hari ini di keluarga, di lingkungan kita berada, dimanapun lembah-lembah baka hari ini ada di mana-mana. Dan lembah-lembah itu butuh dirubah, diubahkan.
mumpung menjelang Paskah, saya mengajak umat Tuhan, mari kita kembali kepada Kapa. Kalau Tuhan tidak merubah seseorang, tidak akan terjadi perubahan. Katakanlah amin. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Saya punya kesempatan untuk mengajak jemaat Tuhan yang lain, ayo pergunakan momen Paskah ini. Untuk apa? Rendahkan diri. Posisi mau jadi apa silakan. Tapi di hadapan Tuhan kita kosong. Ambil diri untuk puasa. Cara terbaik mematikan keinginan daging. Di situ kita bisa berdoa dengan menangis, menyadari kalau bukan Tuhan tolong dan membayar kita, tidak mungkin kita ada sebagaimana. Ada banyak lembah baka hari ini ada di mana-mana. Mungkin tidak usah ada lain. Hari ini kita kelihatan seperti senyum, tapi hati ini sedang hancur. Saya tidak tahu saudara. Pimpinan dekat saya juga tidak tahu. Pimpinan Musbah Doa Manokwari, bendahara, beliau adalah seorang gembala di GPKI, punya posisi penting. Tidak ada seorang pun. Suami istri dekat, tapi tidak tahu hati manusia. Artinya hari ini ada begitu banyak lembah baka yang harus dirubah. Siapa yang merubahnya? Anda dan saya. Kapan merubahnya? Waktu kita merindukan Tuhan, waktu kita beribadah terus menerus, memuji-muji terus menerus. Di saat kita memuji terus menerus, bukan berarti persoalan hilang, tapi selalu ada jalan keluar. Amen. Dan biasanya hebatnya Tuhan selalu dibuat indah tepat pada waktu. Amen. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya pikir nilai plus ini juga mungkin tidak kebetulan ketika hambanya ada di sini. Amen. Bisa katakan amin? Amen. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Artinya tidak ada agenda kebetulan. Tapi waktu kita memuji-muji Tuhan, Tuhan itu sedang di surga dan dia melihat kemana. Dan waktu dia melihat, dia akan melakukan bagian yang akan dia. Kita tidak perlu ajar dia. Dia tahu apa yang dia buat tepat pada waktu. Tugas kita adalah taat. Tugas kita adalah serius mengasihi Tuhan, memuji-muji Tuhan terus. Seperti mezbah. Di mana ada mezbah, di situ ada api. Dan di situ begitu api itu naik, saya mau tahu kiblatnya, arahnya, keputusan semuanya keluar dari sumbernya satu, mezbah. Dan kesempatan ini saya ajak untuk semua kepala keluarga wajib hukumnya, kalau melihat kemuliaan Tuhan, fungsikan sebagai imam bangun mezbah, ajak istri, ajak anak, mulai berdoa memuji Tuhan. Biarkan Tuhan akan membuat semua indah tepat pada waktu. Kadang tidak harus kita minta, tapi Tuhan akan membuat itu. Jadi waktu saya membaca ayat ini, Tuhan terima kasih apabila melintasi lembah baka. Kita akan pulang ke tempat kita. Mungkin ada yang di Warmare, saya juga di Warmare. Mungkin ada yang ke Sobi, ke kota dan seterusnya. Kita akan pulang ke tempat-tempat. Sementara kita pulang, ada banyak lembah-lembah yang kita lalui. Ada banyak persoalan pergumulan. Tuhan bilang, apabila melintasi lembah baka, mereka membuat, bukan Tuhan yang membuat, kita yang membuat. Dari mana kita membuat? Kita punya Tuhan tidak berubah, firman tidak berubah, kuasa tidak berubah, otoritas semua kita punya itu. Amen. Cuman jujur, terkadang hanya kesombongan dan keangkuhan tadi. Ketika kita dia melepaskan pengampunan, Tuhan tidak akan pakai kita. Beberapa saat ke depan saya akan mengakhiri pelayanan ini. Tapi saya kerasa tidak kebetulan hari ini mezbah naik di kantor yang terkenal ini. Dari sekian banyak dinas yang ada, mata Tuhan hanya tertuju kepada karya orang benar. Dan itu yang saya tahu. Tuhan tidak pernah berubah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita mau umur berapa?
tidak ada masalah. Tapi selama kita berjalan di jalannya Tuhan, makin lama makin kuat. Umur bukan alasan. Sebab umur itu ada dalam tangan Tuhan. Kekuatan semuanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan punya segala-galanya. Wow. Ini kekuatan seperti apa? Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di sini. Hari ini mari kita mulai berjalan terus ke rumah Tuhan. Punya kesempatan untuk beribadah dan melayani, pergunakan baik-baik. Itulah perjalanan yang kita bangun ke Sion. Dan semua akan diperhitungkan Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan dalam pelayanan ini. Kiranya berkatnya dan anugerahnya turun di tempat ini. Karena pimpinannya dan semua umatnya menghargai Tuhan. Tuhan segalanya. Kembalikan yang terbaik. Dia tidak minta emas kita. Dia tidak minta uang kita. Kalaupun kita beri, sebenarnya itu hanya sifatnya numpang lewat. Maaf. Karena Tuhan mempunyai langit dan bumi. Tapi kalau kita bisa beri, puji Tuhan. Lebih daripada itu, kalau kita bisa berikan yang terbaik, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, kiranya ini jadi sebuah persembahan yang mulia menjelang minggu-minggu Advent paling penting. 2 minggu lagi kita akan memasuki Paskah. Pujian hormat sembahnya bagi Dia. Itu firman Tuhan bisa saya sampaikan bahwa kesempatan yang indah ini. Doa saya kiranya kemuliaan Tuhan turun terus di dinas ini, karena nama Tuhan disebut, karena nama Tuhan terus disanjung, karena nama Tuhan terus dihargai dan firman Tuhan disampaikan. Oh, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Dan mujizat akan menjadi nyata. Bahkan berkat-berkat yang sudah lama hilang akan kembali. Saya mau deklarasikan satu hal. Era baru sedang datang di Manokwari. Era baru sedang datang di Papua. Dan itu pasti terjadi, suka tidak suka, karena Tuhan punya program. Nama Tuhan harus dipuji dan disembah. Menjelang hari-hari terakhir, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang agung, Tuhan yang layak menerimanya. Papua berbeda karena kota Injil. Papua berbeda karena nama Tuhan terus disebut. Di kantor-kantor ada ibadah, gereja-gereja memuji Tuhan, semua orang memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus nyatakan kedaulatannya atas hidup kita masing-masing di tempat ini. Kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa firman Tuhan. Kami punya tim pelayanan. Ini saya akan beri kesempatan kepada Bapak Pendeta Ones serta Pak sebagai bendahara MDM akan maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Boleh saya lupa liturgi sedikit, Engkaulah Tuhan, dan kita akan naikkan doa sama-sama. Izinkan saya mengajak kita berdiri semua menghormati Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan
kami kembalikan kepadamu, ya Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau Allah pemelihara kami, Tuhan penjaga Israel, yang sudah berjanji akan menyertai kami, menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kehidupan yang masih Tuhan izinkan kami jalani sampai hari ini adalah satu berkat terbesar di sepanjang hidup ini. Materi dan lain sebagainya hanya sebagai penunjang, tetapi napas hidup ini adalah satu berkat terbesar yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Dan dari napas hidup ini, pada hari ini, hari Kamis 31 Maret 2022, bersama-sama dengan kami ada di tempat ini, kami bersyukur karena ketika mezbah Tuhan didirikan di tempat ini, dari mezbah ini akan keluar berkat-berkat Tuhan mengalir di tempat ini, menjangkau setiap ruangan-ruangan yang ada, supaya kemuliaan Tuhan itu mulai dinyatakan, mulai dari tempat ini, mulai dari kantor ini, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat. Kami percaya bahwa hari ini bukan hari yang kebetulan, tapi hari ini adalah hari yang Tuhan Engkau perkenankan bagi kami, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Kami bersyukur kalau hari ini ada persekutuan ibadah perdana, persekutuan oikumene, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah Provinsi Papua Barat. Syukur yang kami naikkan kepada Tuhan bukan oleh karena semua berjalan dengan baik, tapi kami percaya dan kami merasa bahwa tanpa Tuhan semua yang dikerjakan di tempat ini tidak akan berjalan dengan baik. Hanya oleh karena pertolongan Tuhanlah Engkau memberkati pimpinan, Engkau memberkati kepala dinas, Engkau memberkati semua manajemen yang ada di dalam kantor ini, sehingga pada hari ini kami melihat bahwa semua berjalan dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Doa yang kami antarkan kepadamu Tuhan di siang hari ini adalah kami percaya bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya, yang terpanggil untuk bekerja di tempat ini sesuai dengan rencana Allah. Kami berdoa dan kami mohonkan berkat Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel, memberkati tempat ini, memberkati kantor ini, memberkati seluruh jajaran yang ada di tempat ini, sehingga kemuliaan Tuhan itu mulai terpancar dari kantor ini. Kemuliaan Tuhan itu mulai terpancar dari tempat ini, keluar menjadi berkat bagi Provinsi Papua Barat, keluar menjadi berkat bagi Kabupaten Manokwari, keluar menjadi berkat bagi seisi rumah kami. Dan kami percaya bahwa di dalamnya hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang akan terus ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Kami datang secara pribadi, kami punya keluarga, kami punya pergumulan, kami punya masalah persoalan. Tapi satu hal yang kami renungkan di firman Tuhan pada hari ini, orang-orang yang rindu kepada kediaman Allah, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang rindu akan kediaman Allah, mereka akan berjalan semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam nama Yesus, semakin kuat di dalam pertolongan Yesus. Dan ini yang menjadi bagian untuk kami syukuri dan kami percaya di hari ini, bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dan Tuhan akan terus menguatkan semua jajaran yang ada di dalam kantor ini, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang mereka lakukan Tuhan menolong dan memampukan, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Percaya dan yakin bahwa ada Tuhan di tempat ini, ada Tuhan menolong dan menaungi semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kalau ibadah perdana ini berjalan, maka kami percaya bahwa selanjutnya
entah minggu depan, entah bulan depan, ataupun semua yang sudah diatur dalam schedule untuk ibadah di tempat ini. Kami percaya akan terus berjalan. Dalam tahun 2022, tahun berkat Tuhan bagi kantor ini, tahun berkat Tuhan bagi tempat ini, tahun berkat Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk bekerja di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, bersyukur kepada Tuhan atas penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB dari Republik Indonesia kepada Dinas PMPTSP Papua Barat dengan nilai B. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, bahwa pemberian penghargaan itu atas penilaian dari Tuhan juga. Bahwa Tuhan melihat, tidak hanya melihat secara kasat mata, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Barang siapa yang bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran di atas tanah ini, dia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Dan kami percaya ini tanda heran yang Tuhan berikan bagi tempat ini. Ini tanda heran yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga besar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kembalikan semua yang menurut rancangan Tuhan itu berlaku di tempat ini. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang berikan. Baik Bapak Ibu, kita silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah perdana persekutuan hukumannya di dinas ini, dan mari kita sama-sama menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan Berdirilah Teguh. Mari kita sama-sama menyanyi Serikat Persaudaraan Berdirilah Teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan tanpa persatuan, yang olehmu sekalian dipuji bersama. Mari rendahkan hati, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, Raja di atas segala raja. Hari ini kami bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada-Mu buat persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami telah memulainya. Hamba Tuhan, Bapak pimpinan di tempat ini telah memulainya, dan Bapak kami tahu, kami percaya bahwa ini tetap dan akan terus berlangsung di kantor ini. Sebab ini adalah mesbah-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan diagungkan di tempat ini, nama Tuhan dipuji-puji di tempat ini. Biarlah api Tuhan itu terus ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, tetap kami percaya kami tidak akan pulang kosong, sebab kami telah mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami saat ini. Tuhan,
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati kepala dinas di tempat ini. Tuhan memberkati kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh staf di tempat ini. Tuhan memberkati dinas ini. Tuhan melindungi engkau. Tuhan melindungi kepala dinas di tempat ini. Tuhan melindungi kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh staf di tempat ini. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau serta melindungi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menutup ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Luar biasa, hari ini kita dicerahkan. Hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadikan mesbah, baik di kantor, di rumah, dimanapun. Mau menyetir mobil, mau naik motor, kita tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Pak Filipus ya? Siap. Oke, terima kasih untuk Bapak Pendeta Filipus Samuri dan tim. Puji Tuhan, firman hari ini luar biasa. Dan menurut saya pribadi, memang betul Pak, uang memang bukan utama, tapi memang kita butuh, dan semoga uang yang kita terima bisa memberkati untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Amin. Terima kasih untuk ibadah perdana tahun 2022. Mau terlambat bukan bulan Januari, tetap hari ini. Puji Tuhan, memang waktunya pas Pak. Menurut saya kita baru terima penghargaan dari Kemenpan RB, dan ternyata memang tadi baru diingatkan, iya ya, ternyata betul 2 hari yang lalu kita baru terima. Dan tadi Pak Pendeta langsung lempar di target. Memang kita harus bersyukur hari ini untuk penghargaan itu. Terima kasih, ibadah selesai. Kita akan lanjutkan ke serba-serbi seperti itu. Bagaimana? Oh, maaf izin, Kepala Dinas ingin memberikan sambutan untuk ibadah kita. Waktu dan tempat disilakan Pak. Tangan kanan pegang di dada, terus angkat tangan dengan Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Tuhan baik. Amin. Baik untuk siapa? Baik untuk kita. Baik untuk saya. Dan juga baik untuk keluarga saya. Amin. Kalau saya hari ini masih ada, tersenyum, bahagia, menikmati kehidupan secara sempurna, bukan karena kehebatan saya untuk mengendalikan kehidupan ini, tapi kehidupan ini dikendalikan oleh pemilik hidup. Siapa dia? Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, tentunya pertama-tama yang saya hormati, saya kasihi pimpinan manajemen Mesbah Doa Manokwari, ketua, sekretaris bendahara yang hari ini hadir. Ya, kalau saya mau bilang hadir lengkap, dan ini adalah representatif mewakili seluruh tim pelayan Mesbah Doa Manokwari. Dan saya kasihi Bapak Ibu pejabat eselon 3 pada semua staf yang saya kasihi dan saya banggakan. Shalom. Ibadah hari ini tanggal 31 Maret 2022 tentunya bukan ibadah yang pertama, tapi di tahun 2022 kita baru memulai. Sebelumnya sudah ada persekutuan
pada hukum ini di dinas ini. Oleh karena itu, tentunya sebagai anak Tuhan, secara pribadi, keluarga, dan juga sebagai ASN, tentunya tidak ada cara lain. Semua yang kita miliki hari ini, kita punya hari ini, akan berakhir dalam waktu. Semua akan tertelan oleh waktu, semua tertelan oleh situasi dan kehidupan kita. Tapi yang abadi adalah Tuhan dan firman dan Roh Kudus akan menjadi harta yang terpenting, yang tidak pernah akan hilang dan tidak pernah akan habis. Oleh karena itu, Mesbah Doa ini harus penting dan perlu untuk harus kita bangun. Kita bicara mesbah itu ada 3 bahkan 4. Mesbah pribadi kita dengan Tuhan, mesbah keluarga kita dengan Tuhan, mesbah okumene secara persekutuan bergereja dan berjemaat kita dengan Tuhan, tapi juga ada mesbah sekaligus kebangsaan. Jadi ada mesbah dipanggil oleh orang-orang ada di tanah Papua itu kepada Tuhan. Ada mesbah yang dibangun oleh semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia kepada Tuhan. Karena dalam Alkitab itu hanya melaporkan 2 golongan, jadi bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Kita ini hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, ibadah okumene atau ibadah persekutuan okumene kita di DPP ini kita akan kerjakan setiap bulan, akhir bulan dan mungkin juga awal bulan ya. Nanti ini kita baru jadwalnya untuk 6 bulan. Nanti setelah itu kita akan keluarkan jadwal untuk 6 bulan kemudian lagi. Lalu yang berikut ya tadi sebagaimana yang tadi Pak Pendeta Samori sampaikan, ya memang selama ini kurang lebih 5 bahkan 7 tahun ya, dari Mesbah Doa Manokwari lakukan doa secara bersama-sama yang melibatkan semua persekutuan gereja. Jadi persekutuan doa ini satu okumene. Jadi semua dari denominasi gereja ya. Kalau yang hari ini kan Pak Pendeta Samori tadi itu dari GPDP Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Ya, Pak Ketua tadi dari GKI, Pak Bendahara itu dari GPKI Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia. Atau GKI kan? GKI. Bisa Kristen Alkitab Indonesia. Iya. Ya saya hafal karena 15 tahun saya harus selesai gereja begini. Ya, tentunya kemarin dari teman-teman penanggung jawab persekutuan di sini mereka minta di dalam jadwal itu ada ditaruh yang melayani dari PGGP atau BKG. Bisa tiba-tiba nanti kehilangan nomor kontak saya ini, saya mau nama pendeta dari siapa yang saya kontak. Tapi begitu saya buka begini langsung Samori yang muncul, bukan di HP. Ya sudah lalu saya telepon Pak Samori. Pak Samori, itu Pak Pendeta bisakah besok melayani ibadah komunitas perdana di DPPSB? Oh siap. Oh puji Tuhan. Ini saya konfirmasi ke teman-teman. Ya Pak Samori ini juga Pak Mati dari Bulia sana. Iya, itu dan mesbah ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah mulai dari sudah dikerjakan dulu, diwariskan kepada anak-anaknya sampai kepada Abraham kepada Ishak, Yakub sampai Musa dan seterusnya sampai hari ini. Jadi ini sesuatu yang sangat penting karena ya kondisi kita masing-masing secara pribadi ini kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Dan kalau kita mau berbagi masalah kita ke ya jangankan ke orang lain, suami istri saya susah. Ya kadang ya HP ini bikin juga masing-masing di sudut. Jadi bapak bangun pagi pegang HP, lalu bangun pagi juga nggak tangan sebelah gendongannya, tangan sebelah HP. Jadi kehidupan sudah dikendalikan oleh teknologi. Jadi ya saya bicara ini juga karena bukan hanya cara lain, saya sendiri juga anak lucu. Ya kadang-kadang ibu bilang begini, Pak, ibu ternyata berbukti ibu sudah ada itu HP juga.
Itu kalau ini wilayah grup yang banyak di HP itu. Ya, yang penting itu mama pegang HP, kamu pegang HP tapi saling percaya. Itu medalnya. Iya, jadi itu hal yang pertama. Yang kedua, pada hari ini sekaligus juga kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kinerja dan penilaian dari Menpan, RP dan juga tentunya dari pihak organisasi dan juga Pusman Papua Barat selama ini melakukan pendampingan, pembinaan dan juga penilaian kepada ya, kinerja pelayanan publik di BPPTSP, sehingga ya kebutuhan kemarin dari Kementerian dan Pak Derik hadir di sini sekaligus memberikan penghargaan untuk BPPTSP dengan nilai B-. Jadi masih pekerjaan masih besar dan juga pencanangan zona integritas dan reformasi birokrasi. Jadi karena ya BPPTSP dan juga ya Samsat dan juga beberapa itu terkait langsung dengan pelayanan publik. Jadi ya ini harus jadi bagian perhatian penting dari pemerintah dan juga penegak hukum, sehingga ya kita sebagai manusia jadi tidak ada yang sempurna. Lalu yang berikut, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua, Sekretaris dan Bendahara dari Presiden Mesbah Doa Manokwari yang hari ini hadir untuk melayani kita semua, berbagi berkat. Semua Tuhan bersama kita semua, kiranya Tuhan memberkati. Ya mungkin ke depan ada waktu ya kita yang ada ini ya bisa berbagian ibaratnya di kantor pengadilan, kejaksaan, itu jam 4.30 sampai jam 6:30. Ya kejaksaan tinggi, kantor kejaksaan tinggi itu di situ. Saya waktu tadi Pak Pendeta sampaikan ya dari Mesbah Doa Manokwari melakukan kunjungan pelayanan di lembaga kemasyarakatan. Saya tapi bulan Juni kemarin saya punya TPP itu kurang lebih 5 bulan. Jadi kalau kemarin Pak Pendeta kesana lihat kalau sound system sudah bagus, ada mimbar yang bagus, AC itu semua saya pasang di lembaga kemasyarakatan. Jadi belahi di dalam karena mereka di sana juga bukan hadir, mereka ditawan atau ditahan di sana bukan untuk mental spiritualnya yang penting. Dan puji Tuhan, terima kasih juga untuk semua amal Tuhan yang namanya melakukan pelayanan di sana. Waktu itu juga saya pesan mereka punya ya Alkitab dengan rohani Mazmur itu, saya bawa ke sana untuk bagi mereka. Dan satu waktu saya ke Sorong, saya ke Krek. Waktu itu saya pas pulang begini, masyarakat Kokoda yang di daerah bandara Sorong itu sampai ke Wisnu itu kan Kokoda itu kan mayoritas Islam ya sekitar 30-40 begitu Kristen. Jadi mereka itu dipindahkan pembangunan pemukiman di daerah kawasan kabupaten sana. Saya lihat begini mereka pasang tenda biru, buka saja begitu terus don taruh kayu-kayu dan duduk untuk ibadah. Lalu saya pas lewat saya singgah di situ. Padahal itu waktu saya baru selesai di sini 3 hari baru saya ke Sorong. Ya akhirnya saya mampir dengan mereka, sudah ibadahnya sudah mau wudhunya. Nah, lalu saya mereka lalu saya bantu mereka untuk ya saya tanya sejarah yang main keyboard. Nah, orang-orang Cina kan juga pintar-pintar main itu orang Imeko itu. Akhirnya saya bawa mereka ke toko, beli keyboard, beli sound, terus ya sudah beli 20% dengan semen, ya sudah trek bawa ke sana, ada 5 trek yang butuh sana untuk mereka punya itu untuk ibadah. Jadi memang ya mungkin kita ibadah di gedung yang mewah,
ya tempat-tempat yang baik, tapi ada orang yang mencari Tuhan tapi di tempat yang kesederhanaan yang biasa-biasa saja. Tapi perjumpaan mereka dan Tuhan itu kalau saya bandingkan jauh lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Karena kita lakukan dengan cara-cara yang terlalu formalistis, dengan mungkin karena posisi jabatan kita dan lain sebagainya, ya dengan Tuhan juga ya seperti itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit kesaksian dari saya. Dan yang terakhir, secara pribadi sebagai pimpinan saya beri apresiasi, terima kasih banyak untuk ya rekan-rekan saya, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kasubag dan semua staf atas dukungan dan kerja yang sungguh luar biasa, mendedikasikan diri dalam pengabdian pelayanannya pada pelayanan perizinan maupun kepada masyarakat, pelaku-pelaku usaha dan pelayanan publik, telah memberikan hasil yang cukup luar biasa dan ada kemajuan. Ya, ini dapat dikatakan tahun 2021 dan kita baru menerima hasil predikat nilai B. Ya, terima kasih banyak ya Pak Sekretaris dan teman-teman kepala bidang PSB, dalam terus perencanaan dan juga promosi. Ya, terima kasih banyak untuk semua. Dan kalau kita telah sampai di situ, kita masih harus terus berjuang, bekerja lagi untuk membenahi yang kurang-kurang supaya ke depan lebih baik lagi. Tentunya keberhasilan itu tidak jatuh begitu saja dari surga atau dari langit, tapi kalau butuh kolaborasi bersama dalam sebuah sistem dengan ya visi manajemen yang dikelola dengan baik, sehingga dengan kesungguhan hati. Dan yang terakhir di sini adalah Bapak Ibu, ya staf, ya ASN, keluarga besar DPPSB, kau duduk di meja di kursi itu, apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan otakmu, dengan tanganmu, yang lahir dari kecil hatimu, kau curahkan saja, walaupun sekecil apapun. Lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan itu untuk semua orang. Karena kesekian itu kau investasi hari ini, hari itu akan kau menuai apa yang kau tabur hari ini. Tebarkan senyum kepada semua orang, jaga hati, bicara saja itu bicara hati. Dan sejahtera untuk semua orang. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya, semua ini adalah kita. Tapi kita itu karena sumber dari Tuhan. Itu kata kunci. Kita bisa karena kekompakan kita, kebersamaan kita di dalam satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang makan kan? Ada snack Bang. Oh, snack. Ya. Terima kasih untuk penyelenggara persekutuan pada teman kita di pagi menjelang siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam sehat, selamat siang untuk kita semua. Tadi bapak kan bilang kata ibu dia harus lepas kita. Kata-kata pencerahan dari Pak Agis PPSB. Terima kasih. Si konsumsi mungkin bisa membagikan snack. Bapak mantu duluan. Sambil. Izin konsumsi di pending sebentar mau foto bersama. Tidak apa-apa lagi saja di meja. Taruh di meja, nggak apa-apa. Meja taruh di meja. Di pending dulu. Di pending. Lihat bapak mantu ya. Iya lihat. Bapak mantu. Iya. Teman-teman yang mau. Oke. Coba lipat tahu dari kelas. Oke.
ada sudah. Yang ada. Oke, Kak, lepas masker deh. Kayaknya banyak yang pakai masker. Oke, baik. Ayo, oke, siap, sudah. Semangat. Oke, thank you.